Puji Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan yang berada di rumah dan di mana saja saudara berada. Kembali pada saat ini kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menguatkan seluruh jemaat melalui renungan firman Tuhan ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah, rahmat dan pertolonganmu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Dan kembali saat ini kami akan masuk dalam renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berbicaralah kepada kami semua dengan firman-Mu malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita semua mempersiapkan hati, pikiran, dan mari saudara ambil Alkitabnya masing-masing di tangan saudara, dan kita akan membuka Alkitab kita malam ini dari saudaraku Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Lukas pada pasal yang ke-18. Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita membacanya bersama-sama kalau sudah mendapatkan. Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan membaca ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Baik, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus memandang dan melihat bahwa ada di antara mereka, saudaraku, sebagian jumlah orang yang menganggap dirinya, saudaraku, lebih baik, atau meninggikan dirinya, saudara yang kekasih, dan juga ada tentunya orang-orang yang hidup, saudaraku, berkenan atau merendahkan hatinya atau dirinya di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus, saudaraku, melihat bagi orang-orang yang menganggap dirinya, saudaraku, benar menurut dirinya sendiri, maka dalam pembacaan firman Tuhan malam ini, Tuhan Yesus mengangkat sebuah perumpamaan tentang ada dua orang yang dikatakan pergi ke rumah Tuhan atau ke bait Allah untuk berdoa. Saudaraku, yang satu adalah dikatakan orang Farisi, dan yang kedua adalah pemungut cukai. Nah, saudaraku, kedua orang ini dikatakan mereka pergi ke bait Allah untuk berdoa. Dan saudaraku, kita akan melihat bahwa orang Farisi adalah salah satu golongan dari kalangan, saudaraku, orang-orang Yahudi atau agama Yahudi, di mana golongan Farisi ini
adalah orang yang pertama mengerti, memahami tentang firman Allah atau hukum Taurat. Kemudian yang kedua, orang-orang Farisi ini atau golongan Farisi ini dalam agama Yahudi adalah orang yang sangat taat kepada perintah-perintah Tuhan sesuai dengan apa yang diamanatkan atau diperintahkan di dalam hukum Taurat itu sendiri. Nah, sedangkan pemungut cukai adalah dikatakan orang yang menerima bea atau biaya dari barang-barang orang yang berdagang, berusaha atau berbisnis dari banyak orang tentunya. Kemudian pemungut cukai adalah mereka ini cenderung mengambil atau mengenakan biaya lebih daripada saudaraku standar yang sudah ditetapkan, dan ini tentunya adalah saudaraku untuk memperkaya diri mereka. Dan yang ketiga, bagi orang-orang saudaraku pemungut cukai ini dalam kalangan orang Israel atau Yahudi dikenal sebagai orang-orang berdosa. Mengapa dikenal sebagai orang-orang berdosa? Karena suka saudaraku mengenakan biaya yang tinggi, dan kadang-kala saudaraku mereka merampas barang orang saudaraku. Iya. Maka dikatakan bahwa ketika orang Farisi ini, di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, mari kita membaca firman Tuhan ini dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Bagaimanakah sikap saudaraku orang Farisi ini ketika ia berada di dalam bait Allah? Ayat yang ke-11, 2, 3. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 hari seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Saudaraku melihat bagaimana orang Farisi ini meninggikan dirinya, mengklaim dirinya sebagai orang yang paling benar dan paling berkenan di hadapan Tuhan menurut saudaraku dirinya sendiri. Dikatakan bahwa orang Farisi ini dan berdiri di dalam bait Allah, dan kemudian dia mulai berdoa dan berkata begini di dalam hatinya, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu." Ini adalah kalimat kata-kata yang sangat baik, sangat benar, dan memang seperti inilah seharusnya memang cara kita berdoa kepada Tuhan adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Namun pada kalimat selanjutnya kita mendapatkan saudaraku, di sini sudah mulai terjadi hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau dengan kata lain, orang Farisi ini meninggikan diri di hadapan Tuhan dan mengklaim dirinya yang paling benar di hadapan Tuhan. Kalimat selanjutnya adalah
karena aku tidak sama seperti orang lain. Di sini saudaraku dia mulai menempatkan dirinya berbeda dengan orang-orang lain, bahwa dia, saudaraku, orang Farisi ini tidak sama dengan semua orang atau orang lain. Berikut dikatakan dia bukan perampok. Dia menyatakan dirinya di hadapan Tuhan, aku ini bukan perampok Tuhan. Kemudian apalagi, aku ini bukan orang lalim. Orang lalim atau aku ini bukan orang kejam. Begitu saudara yang kasih. Kemudian selanjutnya dia berkata, aku ini bukan orang yang bersinah. Selanjutnya dia berkata, aku tidak sama dengan pemungut cukai ini. Dia sudah menempatkan dirinya menurut pikirannya, menurut kemauannya, menurut pandangannya, dan sekaligus saudara dia menghakimi orang lain dengan berkata, dan aku tidak sama dengan pemungut cukai ini. Lanjut pada ayat yang ke-12 dia berkata, aku ini berpuasa 2 kali dalam seminggu. Dan berikut dia berkata, aku juga memberikan 1/10 dari semua hasil pekerjaanku, dari semua hasil usahaku atau apa saja yang aku dapatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Farisi ini, saudaraku, mulai mengungkap di hadapan Tuhan tentang apa yang ia lakukan. Iya. Dikatakan bahwa dia bukan orang yang bersinah. Dia mengatakan kepada Tuhan, aku tidak sama dengan semua orang. Aku bukan orang kejam. Aku juga bukan orang yang mencuri atau merampok. Tapi aku ini adalah orang yang berpuasa 2 kali dalam 1 minggu. Dan saya ini rajin membawa semua persembahan persepuluhanku. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, menurut ukuran kita, ukuran manusia, saudaraku, apa yang dikatakan oleh orang Farisi ini sepertinya baik, sepertinya benar, sepertinya sesuatu yang, saudaraku, mulia begitu. Tetapi ternyata sikap cara berdoa yang seperti ini adalah sikap yang meninggikan diri di hadapan Tuhan. Kita akan melihat, saudaraku, dengan pemungut cukai ini yang terkenal sebagai orang berdosa. Iya, pada ayat yang ke-13, saudaraku, iya, dan ayat yang ke-14 kita baca 2-3. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudara, berbeda sekali kita melihat bagaimana isi doa kedua orang ini yang pergi ke bait Allah atau ke rumah Tuhan untuk berdoa. Pemungut cukai ini dikatakan justru dia berdiri jauh-jauh. Artinya dia sadar, saudaraku, dia mengerti tentang dirinya yang sesungguhnya. Kemudian dikatakan ia tidak berani menengadah ke langit.
Iya. Lalu dikatakan melainkan ia memukul dirinya dan berkata. Jadi ia memukul dirinya artinya ada sebuah kesadaran, keinsafan. Saudara yang kekasih, bukan saja itu, tetapi sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam diri pemungut cukai ini dengan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Saudaraku, dia justru mengakui bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Dia adalah orang yang penuh dengan kekurangan, dengan kelemahan, dengan kesalahan, dengan kejahatan. Dia mengakui semuanya ini di hadapan Tuhan. Iya. Artinya apa, saudaraku? Pemungut cukai ini dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Maka kita melihat bahwa yang satu atau orang Farisi, dia meninggikan dirinya di hadapan Tuhan tentang semua apa yang telah ia lakukan, saudaraku. Sebaliknya pemungut cukai ini dia merendahkan dirinya, dia mengakui segala dosanya kepada Tuhan dan sekaligus memohon belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kiranya Tuhan mengasihi dia dan menolong dia. Dan apakah, saudaraku, kemudian kata Tuhan kepada kedua orang ini yang datang berdoa ke bait Allah atau ke rumah Tuhan? Di dalam ayat yang ke-14 berkata, "Aku berkata kepadamu." Artinya Yesus berkata kepada semua orang-orang yang datang pada saat itu mendengarkan Yesus menyampaikan firman Allah, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Saudaraku, orang Farisi dikatakan pulang ke rumahnya setelah ia berdoa di dalam bait Allah. Ia pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Sedangkan pemungut cukai ini yang meninggikan dirinya, ia pulang sebagai orang yang tidak dibenarkan oleh Tuhan di hadapan Tuhan. Sebab dikatakan pada kalimat selanjutnya, sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan oleh Tuhan, dan barang siapa merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, ia justru akan ditinggikan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari perumpamaan kedua orang ini yang diangkat oleh Tuhan menjadi sebuah pelajaran bagi kita sekalian, bahwa ketika kita datang ke rumah Tuhan, ketika kita datang menghadap Tuhan di dalam doa kita, dalam sembahyang kita, dalam penyembahan kita, dalam pujian kita, dalam hal apa saja, saudaraku, kepada Tuhan, janganlah sekali-kali kita meninggikan diri dengan berkata, "Saya tidak sama dengan semua orang. Saya bukan perampok atau pencuri. Saya bukan orang lalim atau orang kejam. Saya bukan orang pezina
dan saya tidak sama dengan orang-orang yang ada di sini. Tetapi kita belajar pada pemungut cukai ini, dikatakan bahwa dia berdiri jauh-jauh. Ia tidak berani menengadah ke langit, saudaraku. Ia datang di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon kepada Tuhan belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, pengampunan Tuhan kiranya terjadi atas dirinya. Ia merendahkan dirinya dan hatinya serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan berkenan kepada pemungut cukai ini. Dikatakan ia kembali sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Sebaliknya pemungut cukai, saudaraku, tidak dibenarkan oleh Tuhan. Dan kalimat terakhir dalam firman Tuhan ini berkata, barang siapa meninggikan diri di hadapan Tuhan, ia akan direndahkan oleh Tuhan. Namun barang siapa yang merendahkan hatinya, dirinya di hadapan Tuhan, justru Tuhan akan meninggikan orang itu. Tuhan akan mengangkatnya. Tuhan akan mempermuliakan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jadilah orang-orang yang tahu merendahkan hatinya dan dirinya di hadapan Tuhan. Dengan saudaraku, hati yang remuk dengan hati yang hancur, dengan hati yang saudaraku mengakui segala kekurangan kita, kelemahan kita, kesalahan kita, dan mohon kiranya kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan kepada kita, perkenanan Tuhan kepada kita, maka saudara akan dibenarkan oleh Tuhan. Dan saudara selanjutnya, dengan proses waktu yang berjalan, saudara akan ditinggikan oleh Tuhan. Saudara akan diangkat oleh Tuhan, baik itu dalam pekerjaan saudara, dalam karir saudara, dalam tugas saudara, dalam karya saudara, dalam usaha-usaha saudara, dalam bisnis saudara, dalam pendidikan, studi, perkuliahan, dalam hal apa saja, Tuhan berkuasa mengangkat saudara, mempromosikan saudara, menjadikan engkau orang hebat, orang penting, orang yang berguna, orang yang bermanfaat, orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan. Baik, mari kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu malam ini setelah mendengarkan firman-Mu, Bapa. Tuhan, ampuni kami kalau kami salah dalam berdoa selama ini. Namun malam ini kami diajar oleh Tuhan untuk hidup merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui segala kekurangan kami, bahkan kesalahan, kelalaian, dosa, bahkan kejahatan yang kami buat yang menyakitkan hati-Mu dan mengecewakan Tuhan, atau juga merugikan sesama kami, baik itu dalam perbuatan kami,
dalam tutur kata kami, dalam tingkah laku kami, dalam hal apa saja yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu, pengampunan-Mu atas kami, ya Bapa. Dan bawa kami Tuhan, tahu dan selalu dapat merendahkan hati kami dan diri kami semua di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya dengan firman-Mu bahwa Tuhan yang akan meninggikan kami, mengangkat kami. Tuhanlah yang mengangkat umat-Mu, meninggikan umat-Mu dalam semua pekerjaan mereka, dalam semua karir mereka, dalam semua usaha mereka, dalam semua pendidikan perkuliahan umat-Mu, dalam semua proses masalah persoalan yang dihadapi di hari-hari ini. Kiranya bawa umat-Mu kuat di dalam Tuhan, bawa mereka cakap di dalam Tuhan, dan bawa mereka merendahkan hati dan diri di hadapan-Mu Bapa. Maka Tuhan pada waktunya Tuhan mengangkat, meninggikan sekalian umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, mari Tuhan Allah Roh Kudus yang menghidupkan firman-Mu ini di dalam batin dan di dalam hidup kami semua, menjadi firman yang hidup. Terima kasih, berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, mari saudara mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan dan terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta kekuatan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus turunlah dan memberkati seluruh jemaat-Mu mulai malam hari ini, besok dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha. Tuhan Yesus turun dari surga, menyongsong kami semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati jemaat dan selamat beristirahat. Haleluya, haleluya. Amin.